Fabio Capello soroti masalah Inter. Legenda sepak bola Italia, Fabio Capello, menilai bahwa kurangnya ritme permainan menjadi masalah utama Inter pada tahap krusial musim ini. Hal itu semakin terlihat jelas saat Nerazzurri dibantai 0-3 oleh Fiorentina dalam laga tunda Serie A, di mana tim asuhan Simone Inzaghi tampil lamban dan mudah ditebak. Ex-pelatih Juventus dan AC Milan itu mengaku terkejut dengan cara Inter tergelincir dalam pertandingan yang sangat penting. Kekalahan telak ini membuka jalan bagi Napoli untuk unggul 3 poin di puncak klasemen, yang bisa menjadi momen krusial dalam perebutan Scudetto musim ini. Dalam kolomnya di La Gazzetta dello Sport, Capello memuji cara Fiorentina bermain. Meskipun skuad Raffaele Palladino tidak memiliki banyak opsi pemain, mereka tetap bertahan dengan disiplin dan menyerang dengan efektif setiap kali mendapatkan kesempatan. Fiorentina menekan agresif dan bertahan dengan sangat rapi, ujar Capello. Mereka memainkan pertandingan yang hebat, terorganisir dengan baik di lini belakang, dan sangat berbahaya saat menyerang. Selain mengkritik performa tim secara keseluruhan, Capello juga menyoroti kegagalan Inter dalam membongkar pertahanan Fiorentina dan kesulitan mereka dalam membangun serangan. Salah satu pemain yang mendapat kritik tajam adalah Hakan Calhanoglu. Dua penampilan buruk beruntun Hakan Calhanoglu jadi sorotan. Gelandang Inter, Hakan Calhanoglu, kembali gagal menunjukkan performa terbaiknya dalam laga Serie A, kali ini melawan Fiorentina yang berakhir dengan kekalahan telak 0-3 untuk Nerazzurri. Penampilannya yang kurang meyakinkan menjadi sorotan utama dalam berbagai penilaian media Italia, seperti yang dilaporkan oleh Tutto Mercato Web. Calhanoglu sebelumnya harus menepi hampir sepanjang Januari akibat cedera. Ia mengalami cedera paha ringan saat tampil di final Supercoppa Italiana melawan AC Milan, yang kemudian diperparah dengan cedera betis. Pemain asal Turki itu akhirnya kembali bermain dalam laga Derby della Madonnina melawan Milan akhir pekan lalu. Mengingat statusnya sebagai mantan pemain rossoneri, laga tersebut memiliki arti besar baginya. Namun, ekspektasi tinggi terhadap kembalinya Calhanoglu justru berujung kekecewaan. Dalam pertandingan melawan Fiorentina, gelandang berusia 30 tahun itu kembali tampil jauh di bawah standar. Pada malam di mana Inter tampil lambat dan kurang tajam, Calhanoglu menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Calhanoglu tampak kurang tajam dalam membaca permainan dan distribusi bolanya lebih lambat dari biasanya. Secara kreatif, ia gagal memberikan ancaman nyata untuk membongkar pertahanan solid Fiorentina. Dari segi pertahanan, mantan pemain AC Milan dan Bayer Leverkusen itu juga tampil buruk. Salah satu momen yang paling disorot adalah ketika ia kehilangan bola di lini tengah, yang memberi peluang bagi Amir Richardson untuk merebutnya dan memulai serangan balik. Kesalahan itu berujung pada gol yang dicetak oleh Moiskin untuk Fiorentina. Dengan performa yang masih jauh dari optimal, Inter tentu berharap Calhanoglu bisa segera menemukan ritme terbaiknya demi menjaga kans mereka dalam persaingan gelar Serie A musim ini. Berminat permanenkan Abraham, AC Milan terhalang gaji. Ami Abraham menjalani masa peminjaman yang oke musim ini bersama AC Milan. Rossoneri pun dikabarkan tertarik untuk mengikatnya secara permanen dari AS Roma, namun terkendala tuntutan gaji sang striker. Di musim panas 2024 kemarin, AC Milan mendatangkan Tammy Abraham dari AS Roma dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2025. Penyerang asal Inggris sejauh ini sudah mencetak 8 gol dari 29 penampilan, termasuk brace yang ia catatkan ke gawang Roma saat Milan menang 3-1 di perempat final Coppa Italia Kamis dini hari, 6-2, kemarin. Di skuad milik Sergio Conceição saat ini, sebenarnya sudah ada striker anyar yaitu Santiago Gimenez yang diboyong dari Feyenoord di hari terakhir bursa transfer musim dingin. Akan tetapi manajemen Milan memandang Abraham sebagai pemain yang bisa memperdalam skuad milik Conceição, khususnya sebagai alternatif di lini depan. Dilaporkan oleh Calcio Mercato, manajemen Milan disebut tertarik untuk membahas transfer permanen Abraham dengan AS Roma di akhir musim nanti. Namun Milan terkendala soal besaran gaji Abraham, yang dibayar Roma sebesar 6 juta euro, 101 miliar rupiah, per musim. Untuk mengikat Abraham secara permanen, Il Diavolo Rosso disebut harus merogoh kocek sebesar 20 juta euro atau setara dengan 337 miliar rupiah. Adapun mantan striker Chelsea tersebut masih memiliki sisa kontrak 2,5 tahun lagi bersama Roma, yaitu tepatnya baru akan berakhir di 30 Juni 2027.
Arsenal siap tebus Lautaro Martinez dengan tawaran fantastis. Arsenal dikabarkan siap menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan striker Inter Milan, Lautaro Martinez, pada bursa transfer musim panas mendatang. Meskipun Mikel Arteta telah menyatakan keinginannya untuk memperkuat lini serang pada Januari lalu, Arsenal gagal mendatangkan pemain baru. Keputusan tersebut kini menjadi bumerang setelah Gabriel Martinelli mengalami cedera hamstring dalam kekalahan 2-0 dari Newcastle United di semifinal Carabao Cup. Tegener saat ini kehilangan Gabriel Jesus, cedera lutut, dan Bukayo Saka, cedera hamstring, sehingga opsi menyerang mereka semakin terbatas. Kai Havertz, Leandro Trossard, serta beberapa pemain muda seperti Ethan Nwaneri dan Ismail Kabia menjadi pilihan darurat bagi Arteta. Setelah menunda rencana mendatangkan striker dalam beberapa jendela transfer terakhir, Arsenal diprediksi akan all-out mencari penyerang nomor 9 baru. Lautaro Martinez disebut sebagai target utama Arteta. Laporan dari Vicajes menyebutkan bahwa The Gunners berencana mengajukan tawaran sebesar 100,1 juta pound sterling guna mengamankan jasa penyerang asal Argentina tersebut. Inter Milan kemungkinan sulit menolak jika tawaran yang diajukan melebihi 100 juta pound sterling. Martinez, yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2029, telah mencetak 144 gol dan 49 assist dalam 313 penampilan untuk Inter. Musim ini, ia telah mencetak 15 gol dan 6 assist dalam 31 laga, termasuk saat menjadi kapten Inter dalam kemenangan 1-0 atas Arsenal di fase grup Liga Champions. Jika gagal mendapatkan Lautaro Martinez, The Gunners memiliki beberapa alternatif lain, seperti Victor Gyökeres, Sporting Lisbon, Victor Osimhen, Napoli, dan Alexander Isak, Newcastle United. Namun, harga ketiga pemain tersebut juga diperkirakan tidak akan jauh berbeda dari Martinez. Pilihan jangka panjang yang lebih masuk akal adalah Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Striker berusia 21 tahun itu sempat menjadi incaran Arsenal musim panas lalu sebelum akhirnya memperpanjang kontraknya di Leipzig. Namun, ia diprediksi masih bisa direkrut dengan harga yang lebih rendah dibandingkan target lainnya. Komentar Thiago Motta jelang hadapi Como. Jelang pertemuan di Serie A, pelatih Juventus, Thiago Motta, mewaspadai Como 1907 asuhan Cesc Fabregas yang merupakan mantan rekan setimnya di Akademi Barcelona. Sinyonya tua akan melawat ke Stadio Giuseppe Sinigaglia pada Sabtu 8 Februari dini hari nanti WIB, dengan menghadapi Como dalam laga lanjutan Serie A. Mereka bermodalkan kemenangan telak dengan skor 4-1 atas Empoli pada laga sebelumnya, berkat 2 gol Randal Kolo Muani. Dusan Vlahovic juga menyumbangkan 1 gol, namun dia telah menjadi pemain cadangan dalam 2 laga terakhir di Serie A. Kolo Muani memberikan dampak fantastis dengan mencetak 3 gol dari 2 pertandingan perdananya bersama Juventus dan dia berpotensi menjadi starter lagi saat Juve menghadapi Ilariani. Ini menjadi tahun perdana Fabregas melatih di seri bersama Como 1907 yang promosi pada awal musim ini. Juve sukses menang 3-0 pada pertemuan pertama di Turin melawan Como, namun Motta tidak meremehkan Fabregas, yang juga menimba ilmu di Akademi Barcelona. Saya menghabiskan bertahun-tahun di Barcelona, sebuah periode besar dalam sebuah tim penting dengan filosofi permainan dan pola pikir yang kuat, kata Thiago Motta, dikutip dari Football Italia. Saya kira hal yang sama juga berlaku untuk Fabregas. Bahkan ketika bermain melawan tim besar, Como selalu bermain menyerang, tambahnya. Saya tidak pernah melihat mereka bermain bertahan, dan mereka bermain dengan sangat baik. Fabregas membuktikan diri sebagai pelatih yang sangat bersiap dan bertalenta.